Hai, gua Ultrasotix. Wajib, udah lama ya nggak pakai ini intro. Aduh. Jadi sesuai janji, gua mau ngebuatin video review mengenai series Ultraman Blazar ini. Ya sulit banget kalau misalnya lama karena gua akhir-akhir ini banyak sekali project. Tapi di beberapa momen gua sempat ngetik ini skrip dan gua usahain di video ini diupload sebelum movie Ultraman Blazar tayang di Jepang, tepatnya tanggal 23. Jadi ya langsung aja kita gaskul kita bahas. Ultraman Blazar merupakan salah satu series kelima Ultraman di era Reiwa dan juga entry ke-33 di Ultra Series. Disutradarai oleh Kyoto Kataguchi yang sebelumnya menyutradarai Ultraman Z, Orb, dan juga X. Ultraman Blazar mengambil konsep yang fresh untuk seriesnya, di mana sang main karakter dari series ini adalah seorang ayah yang sudah berkeluarga dan sekaligus menjadi kapten dalam tim tempur, dan juga Ultraman-nya yang memiliki gaya bertarung sifat primitif dan juga ability yang berbeda dari Ultraman pada umumnya. Main karakter dari series ini bernama Gento Hiroma, seorang ayah yang sudah berkeluarga dan juga human host dari Ultraman Blazar. Dia juga sudah memiliki istri bernama Satoko Hiroma dan juga anak bernama Jun Hiroma. Gento juga merupakan kapten di GGF dan juga tim organisasi khusus bernama Detasemen Khusus Reaksi Kaijo atau disingkat SCAR, di mana organisasi ini didirikan oleh staf GGF bernama Retsu Haruno dengan tujuan tim ini hanya mengurus kasus-kasus kejadian kaiju di Jepang. SCAR memiliki 5 anggota dan mempunyai masing-masing role-nya. Pertama adalah Gento Hiroma itu sendiri sebagai kapten, Teruaki Nagura sebagai wakil kapten sekaligus bisa mengamati kaiju, Emi Aobe sebagai mata-mata sekaligus intel research, Andre Minami sebagai main pilot Ergaron, dan Yasunobu Banto sebagai mekanis. SCAR memiliki senjata utamanya yaitu robot raksasa taktis bernama Ergaron. Robot ini juga digunakan untuk mengalahkan kaiju. Ergaron juga memiliki 4 mode yang memiliki karakteristik dan ability-nya masing-masing. Mode pertama merupakan mode standar yang digunakan untuk jarak dekat dan jarak jauh. Mode 2 memiliki laser dan meriam di pundaknya yang berfokus untuk pertarungan jarak jauh. Mode 3 memiliki sayap yang bisa terbang dan digunakan untuk pertarungan udara. Terakhir ada mode 4 yang merupakan gabungan dari mode 2 dan mode 3. Ergaron ini dikembangkan oleh GF sekaligus juga oleh Yasunobu Banto sebagai mekanis. Dan pilot utama dari Ergaron ini adalah Andre Minami. Tidak hanya Andre, Yasunobu sendiri juga ikut sebagai main pilotnya juga. Masing-masing main pilot dipandu oleh Gento atau Teruaki di belakang kokpit. Namun pada mode 3 Ergaron, Andre dan Yasunobu pernah memanuver sekaligus dan menyesuaikan dengan kemampuan bertarungnya masing-masing. Yasunobu fokus ke bidikan dan Andre yang memanuver penerbangan. Pada mode Ergaron mode 4, maksimal kapasitas kokpit Ergaron ialah 4 kokpit, sesuai dengan namanya juga. Ergaron memiliki AI bernama Egoist yang bisa memanuver unit Ergaron sendiri. Emi Aobe juga pernah terlibat menjadi pilot Ergaron menggunakan AI ini. Dibandingkan memanggil namanya seperti nama AI-nya, SCAR lebih akrab memanggilnya dengan nama Earthcon. Lanjut ke Ultraman-nya bernama Ultraman Blazar, Ultraman yang berasal dari planet M421. Fun fact-nya, referensi ini ada di dunia nyata bernama Markarian 421 dan nama Blazar juga diambil dari sini. Secara kebetulan juga tanggal teaser pertama Ultraman Blazar sesuai dengan nomor galaksi Blazar tersebut. Bulan April tanggal 21 disingkat menjadi 421. Tidak banyak backstory yang bisa dijelaskan dari Ultraman Blazar di planet M421, melainkan hal utamanya adalah makhluk raksasa yang sudah terlihat di mata astronot dan diberi nama dengan codename Ultraman sebelum Blazar turun ke bumi dan menyatu dengan Gento. 3 tahun sebelum episode 1 dimulai, tepatnya pada 9 September 2020, Gento menyelamatkan orang-orang di peneliti lab yang sebentar lagi akan terjadi ledakan. Saat sedang menjalin operasi, sebuah lubang hitam muncul di depan Gento dan membuat Gento refleks menyelamatkan seseorang yang ada di lubang tersebut. Saat itu juga Gento pun secara tidak langsung bersatu dengan makhluk tersebut yang tidak lain tidak bukan adalah Ultraman Blazar. 3 tahun setelah insiden tersebut, Ultraman Blazar muncul kembali saat Bazanga menginvasi bumi. Untuk berubah menjadi Ultraman Blazar, Gento memerlukan alat berubah bernama Blazar Brace dan memasukkan sebuah batu berbentuk koin atau medal bernama Blazar Stone dan menekan tombol di sampingnya untuk berubah. Ultraman Blazar sendiri bisa dibilang sangat berbeda dengan Ultraman pada umumnya, di mana Ultraman Blazar ini memiliki tingkah dan kelakuan yang sangat primitif, seperti meraung atau berteriak untuk mengintimidasi lawan.
dan kegirangan saat momen keberuntungan terjadi baik untuk Blizzard sendiri maupun orang-orang terdekat Gento. Meskipun primitif, Blizzard mempunyai sisi yang soft seperti ia melakukan semacam doa sebelum atau setelah bertarung dengan lawan dan juga tahu mana lawan yang harus dihancurkan atau dijinakkan. Selama Blizzard berada di dalam tubuh Gento, Blizzard memiliki rasa ingin tahu apa saja makhluk bumi sering lakukan. Serangan utama dari Ultraman Blizzard ini bernama Spiral Barret, sebuah tombak cahaya yang dilemparkan ke lawan hingga meledak. Spiral Barret juga memiliki varian lain seperti alat pancing. Dua Spiral Barret bisa dipakai buat jarak dekat dan juga jadi mesin capit. Berbanding terbalik dengan Ultraman lainnya yang jurus utamanya merupakan Kousen. Namun saat episode terakhir Ultraman Blizzard untuk pertama kalinya bisa mengeluarkan Kousen berkat dukungan dari anak Gento. Collectible item yang dimiliki Blizzard sejauh ini hanya 4, sisanya cuma sebagai penjualan mainan saja. Yang pertama tentu saja Blizzard Stone untuk berubah menjadi Ultraman Blizzard. Niji Kagaji Stone untuk mengeluarkan jurus bernama Rainbow Kourin yang didapat setelah mengalahkan Niji Kagaji. Garamon Stone mengeluarkan senjata berubah pedang bernama Tilsone Sword yang bisa didapat dari fragmen Garamon. Terakhir Fadoran Stone yang bisa menyatu ke Ultraman Blizzard dan membentuk form baru bernama Ultraman Blizzard Fadoran Armor. Ngomongin soal formnya, Ultraman Blizzard hanya memiliki dua form saja, yaitu Basic Form dan Fadoran Armor, yang formnya berupa armor seperti pada Ultraman X. Form ini juga bisa digabung dengan Tilsone Sword yang membuatnya bisa menjadi panah. Konflik utama dari series Ultraman Blizzard ini adalah insiden lubang cacing pada tahun 1999 dan kaiju luar angkasa yang turun di bumi diberi nama gelombang pertama, kedua, dan ketiga. Selama series ini berjalan, semua hal yang berkaitan dengan main konfliknya cukup jelas, meskipun ada beberapa kekurangan yang mungkin belum dijelaskan. Mungkin di luar dari konflik utama sih ya, seperti backstory Blizzard contohnya. Series ini juga sampai digadang-gadang New Generation Gaia, karena kemarin merupakan anniversary 25 tahun Ultraman Gaia. Tapi Kiyotaka Takuji selaku sutradara Ultraman Blizzard saat mendapat tawaran dari Tsuburaya untuk membuat series New Gen Gaia, Takuji menolaknya karena menurutnya series Gaia itu sangat elit dan memiliki budget yang sultan di masanya dan sangat tidak cocok diaplikasikan di era sekarang, mengingat Tsuburaya memiliki kasus yang terlibat oleh Xiaoyo Thailand atas hak cipta Ultraman. Meskipun tidak ada New Gen Gaia, Taguchi mengatasinya dengan memasukkan beberapa referensi Gaia di series Ultraman Blizzard. Series ini benar-benar pure stand-alone, tidak ada satupun Ultraman yang comeback di series ini, baik itu Ultraman New Generation atau Heisei. Saat penayangan episode pertama Ultraman Blizzard sempat masuk trending YouTube, dan angka trendingnya kadang naik kadang turun. Trending tertingginya di saat itu berada di angka 7, mengalahin trending episode pertama Ultraman Z. Benar-benar hype yang banget di awal, namun setelah penayangan episode 2 udah nggak masuk trending lagi karena vibe episodenya yang terbalik dari episode 1 yang memberi suasana cukup mencekam. Namun seiring series ini berjalan, pastinya dibilang kayak roller coaster. Ada yang episodenya terkesan biasa atau boring, dan juga episode yang bagus dan epic. Ini terjadi karena beberapa episode Blizzard yang merupakan episode filler yang memberhentikan sementara untuk konflik Ultraman Blizzard ini. Overall rating yang bisa aku kasih dari series ini adalah 8.5/10. Konsep yang fresh, pemilihan cast yang berkualitas, acting dari masing-masing cast juga sangat bagus, terutama Gento dan Emi yang selalu menjadi highlight di series ini. Tapi cast lain juga dapat porsinya kok. Battle yang disajikan semua oke, termasuk sinematografinya juga. Cerita yang dibawakan juga sangat bagus, apalagi sutradaranya Kiyotaka Taguchi yang memfokuskan terhadap plot cerita. Sudah tidak diragukan lagi kalau beliau yang menyutradarai Ultra Series, meskipun ada beberapa sedikit kekurangan dari seriesnya yang belum dijelaskan. Yang lain juga pada bilang series ini ada yang kurang. Menurut gua netral aja apa yang pendapat mereka, tapi yang aku dengar di Movie Belajar bakal menjelaskan hal-hal penting yang terjadi di tengah-tengah series berjalan dan akan menutup kekurangan series tersebut melalui movie-nya. Ya aku harap seperti begitulah. Yap, mungkin itu saja sih mengenai review gua tentang series Ultraman Blizzard ini. Kalau kalian punya pendapat atau review tersendiri, boleh banget tulis di komentar. Atau kalau misalnya gua ada yang kurang atau salah, boleh banget koreksi atau tambahin di kolom komentar. Terima kasih yang sudah mampir. Gua Ultrasotix. Dah.